Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa lagi bersama Ustazah Wardah dalam pembelajaran tematik subtematika pembelajaran kedua. Ustazah cek dulu kesiapannya ya. Kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Apakah kalian sudah siap belajar? Alhamdulillah teman-teman sudah siap belajar. Sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa dulu ya teman-teman. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan mendengarkan cerita, siswa dapat mencari kata dan membuat kalimatnya sesuai kata tersebut dengan benar. 2. Dengan memperhatikan video contoh mengukur panjang dengan satuan tidak baku, siswa dapat mengukur panjang benda dengan menggunakan satuan tidak baku dengan benar. Telaah kita hari ini yaitu Nabi Muhammad SAW pernah didatangi malaikat Jibril dan berkata, "Bangun dan sholatlah." Nabi SAW kemudian sholat zuhur ketika matahari telah tergelincir. Kemudian malaikat Jibril mendatanginya lagi saat sholat asar dan berkata, "Bangun dan sholatlah." Nabi SAW kemudian sholat asar ketika bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya. Materi hari ini yaitu mengukur panjang dengan satuan tidak baku dan membuat kalimat berdasarkan kata yang ada dalam cerita. Sebelum kita belajar mengukur, dengarkan cerita dari Ustazah ya teman-teman. Cerita tentang bencana. Bencana bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Salah satu bencana yaitu banjir. Saat ini di Indonesia sudah memasuki musim penghujan. Musim penghujan identik dengan hujan, gerimis, becek, tanah yang basah, pelangi, dan udara yang dingin. Hujan terjadi di mana-mana. Di daerah kita juga sering terjadi hujan. Pada bulan Februari kemarin, hujan turun begitu lebat yang mengakibatkan beberapa daerah mengalami banjir. Salah satunya yaitu di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Hujan turun sangat deras yang mengakibatkan jebolnya tanggul sungai pada Kamis tanggal 4 Februari 2021 yang membuat beberapa desa dekat aliran sungai dilanda banjir. Ribuan warga terpaksa mengungsi. Sebagian mengungsi di balai desa, di SD, dan beberapa titik tanggul dengan mendirikan tenda darurat. Para korban sangat membutuhkan bantuan, baik berupa makanan, pakaian, obat-obatan, dan peralatan yang lain. Sekolah Salman juga ikut mengumpulkan bantuan. Para guru, pegawai, wali murid di sekolah tersebut juga ikut memberikan bantuan. Bantuan disalurkan secara langsung dari tangan mereka kepada para korban banjir. Korban banjir bersyukur dan mengucapkan, "Terima kasih sudah peduli terhadap kami dengan memberikan bantuan ini." Alhamdulillah setelah beberapa hari kemudian banjir sudah surut sehingga para korban banjir bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Itulah tadi teman-teman cerita tentang banjir di Bandar Kedung Mulyo. Dari cerita tersebut teman-teman dapat menemukan banyak kata. Ada kata apa saja? Ya benar, ada kata obat-obatan, terima kasih, bantuan, dan masih banyak lagi. Sekarang silahkan teman-teman buka buku modulnya halaman 23. Silakan dikerjakan ya
Tugasnya yaitu membuat kalimat dari kata tersebut. Dari cerita tersebut, teman-teman menemukan banyak nama benda. Sekarang, ayo kita mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Apa itu satuan tidak baku? Ada yang tahu, teman-teman? Satuan tidak baku adalah satuan apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda atau tidak sama. Tahukah kalian bahwa setiap benda mempunyai ukuran loh? Ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, panjang benda dapat kita ukur dengan satuan tidak baku. Kita dapat mengukur panjang benda dengan anggota tubuh kita. Anggota tubuh apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang benda? Yuk kita perhatikan penjelasannya. Kita bisa mengukur dengan 1. Hasta. Hasta adalah ukuran dari siku sampai ujung jari tengah. 2. Jengkal. Jengkal adalah ukuran dari jari kelingking sampai ibu jari tangan yang direntangkan. 3. Depa. Depa adalah ukuran dari ujung tangan kanan dengan tangan kiri yang direntangkan. Yang keempat adalah langkah. Langkah kaki, yaitu ukuran dari kaki paling belakang sampai kaki yang paling depan. Yang kelima adalah kaki atau telapak kaki. Adalah ukuran jarak dari tumit hingga ke ujung ibu jari kaki. Selain dari contoh satuan panjang kelima tadi, ada contoh yang lainnya, yaitu lidi, korek api, pensil, dan benda lainnya. Sekarang perhatikan contoh cara mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Di sini ada gambar pintu. Sekarang kita coba ukur berapa lebar pintu ini menggunakan satuan hasta. Yuk kita hitung bersama. 1, 2, 3. Wah, berarti pintu ini lebarnya adalah 3 hasta. Berikutnya ada gambar pohon A dan B. Berapa ya panjang pohon A ke pohon B? Yuk kita hitung bersama dengan menggunakan langkah kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jarak pohon A ke pohon B adalah 7 langkah. Sekarang teman-teman melanjutkan praktek ya di rumah bersama ayah dan bunda. Praktek mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Tadi kita sudah belajar membuat kalimat dan mengukur panjang menggunakan satuan tidak baku. Kemampuan mengukur benda sangat berguna untuk kamu pelajari. Arsitek, dokter, dan ilmuwan menggunakan kemampuan untuk mengukur. Ayo bersemangat dalam belajar pengukuran. Itulah materi hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Ustazah minta maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.